Hidayah itu datangnya tidak terduga-duga, tapi memang hidayah itu harus kata orang kan harus dicari ya. Nah pada saat itu tuh memang aku lagi suka dengar kajian singkat di IG gitu. Hidayah itu datangnya tidak terduga-duga, tapi memang hidayah itu harus kata orang kan harus dicari ya. Nah pada saat itu tuh memang aku lagi suka dengar kajian singkat di IG gitu. Nah kan aku ada salah satu ustadz yang memang cocok gitu, kena di hati gitu kan, maksudnya jadi kayak kok sesuai ya dengan apa yang diajarin sama papaku dulu gitu. Nah ini dan aku tuh kayaknya memang dituntun Allah ke sana gitu. Jadi kayak misalnya aku nih pengen apa gitu. Nah di situ tuh tiba-tiba di IG itu ada judulnya itu yang kebetulan tuh kayak menjawab apa yang ada di benakku gitu. Nah, misalnya gini, kayak pertama-tama aku belajar ilmu agama itu, ternyata di situ judulnya siapa yang belajar ilmu secara langsung itu pahalanya lebih besar dibandingkan orang yang dengar dengan dari online atau dari IG atau apapun itu ya, dari YouTube atau apa. Karena kalau datang ke masjid kan ada pahalanya lagi, terus dengerin ceramah langsung tuh kan panjang, jadi bisa dengerin panjang gitu, dan itu pahalanya lebih besar. Nah dari situlah aku nawarin diri, sepulang dari Eropa itu aku nawarin diri ke temanku, ya ajak aku dong ke Ustadz Khalid Basalamah kalau beliau lagi ini gitu, aku pengen denger beliau deh gitu. Terus akhirnya ya udah dari situ aku datang sekali sama teman, seterusnya aku datang sendiri. Nah karena kebetulan masjid itu adalah masjid juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, jadi keterusan sering datang. Akhirnya kan kayak itu kan kayak siraman rohani gitu ya. Jadi lama-lama itu aku kayak ketarik ke ke pendekatan diri sama Allah gitu. Jadi untuk kan otomatis kalau datang ke kajian itu kan pakai hijab ya. Nah untuk ngelepas lagi tuh perasaan udah nggak enak gitu, nggak nyaman, terus merasa bersalah, dan terutama sih takut sama Allah lama-lama. Semakin kita dengar pengajian atau dengar apa isi Al-Quran dan lain sebagainya itu, dan hadis-hadis itu, lama-lama kita kayak makin mengenal Tuhan kita, makin mengenal Allah, terus makin takut sama Allah, dan akhirnya membuat aku ya udah bismillah, berarti ini memang sudah seharusnya, udah waktunya aku untuk berhijrah gitu. Awalnya memang hati dulu, mungkin hati ini dipanggil sama Allah ya, itu memang merasa beruntung sekali aku ya. Jadi aku tuh kayak awal-awal kayak merasa nggak sreg lagi di dunia entertain gitu, dengan persaingannya yang sudah tidak sudah tidak positif lagi, yang di sana itu banyak kemudorotan, yang kayak banyak fitnah, terus banyak mereka melakukan apa aja untuk supaya tenar gitu ya. Bahkan aku juga pernah ditawarin waktu itu, kita berpura-pura gini melakukan kebohongan apa gitu, nanti supaya kita tuh booming terus, naik terus gitu. Terus aku itu merasa kayak, aduh kok gini ya gitu. Jadi kayak dunia itu terasa mentok ya, kok cuma segini aja ya gitu. Sebenarnya dalam sisi karir atau dalam sisi dunia itu aku alhamdulillah udah ngerasain semua. Dari politik udah pernah, dari ketenaran dunia, maksudnya kayak jadi seorang artis yang dulu cita-cita dari kecil udah pernah gitu ya kan. Jadi kayak semua nikmat itu udah aku pernah rasain, tapi kok kayaknya
kok begini aja ya, maksudnya apa nih gitu. Nah ternyata ketika semakin mendalami agama, banyak hal yang ternyata banyak yang dilarang dalam Islam itu, terutama perempuan ya. Perempuan itu banyak banyak halangannya, tidak boleh begini karena nggak boleh begini, nggak boleh begitu, karena perempuan itu ternyata semua ini aurat gitu loh. Jadi bayangkan aku dulu pekerjaannya yang berlenggak-lenggok di depan kamera, yang apa segala macam, yang kemudian aku baru tahu itu semuanya nggak boleh. Terus itu membuat aku yang kayak, ya Allah banyak banget dosaku gitu, dan aku merasa bahwa masa laluku itu kelam sekali, yang semua dosa kayaknya pernah gitu. Nah itu taunya itu karena ilmu. Orang kan sekarang kayak aku dulu taunya kan ya hidup itu untuk ibadah. Aku tahu aku hanya mengerjakan yang wajib-wajib aja. Aku pikir itu udah cukup. Ternyata nggak cukup. Karena ibadah itu ada ibadah sunnah, ada ibadah-ibadah yang lainnya yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah gitu. Jadi makin tahu kita ilmu agama itu kan ilmu itu luas ternyata, dan baru tahu semuanya gitu. Dan aku merasa beruntung sekali sih bisa diberikan petunjuk sama Allah untuk akhirnya berhijrah itu. Sebenarnya gini, cobaanku kemarin waktu aku pertama hijrah, aku kan hijrah itu sebenarnya dari bulan, jadi gini prosesnya, aku Oktober, aku dengerin ceramah-ceramah beliau, itu udah lama, udah tahunan mungkin ya, cuman baru datang langsung ke kajian live gitu, maksudnya datang ke sana itu bulan Oktober, dan perjalanannya itu cepat termasuk ya, maksudnya Oktober ke Desember aku udah totally officially hijab terus deh gitu. Memang aku tidak sebar-sebarkan, aku karena takut ibadahku tuh riak gitu. Tapi aku pikir-pikir orang tuh taunya aku tuh 5V image-nya seperti itu gitu kan. Nah aku pengen transisi aku tuh diketahui orang itu, untuk tujuanku, niatku, tadinya aku takut ya apa segala macam, aku tuh takut, aku udah lama sekali nggak posting Instagram dan lain sebagainya karena takut salah gitu, takut dosa gitu kan. Tapi kemarin ada teman dari pers juga bilang bahwa ya aku udah hijrah, aku bilang aku udah nggak ini lagi, tolong jangan infokan aku majelis gibah lagi. Intinya apa nih di sini, aku bilang gitu. Terus panjang lebar kita bicara dan lain sebagainya itu, dia bilang, loh kalau gitu kamu harus announce ke orang-orang, ke fans kamu, ke sosial mediamu bahwa kamu tuh udah hijrah, kamu pengen foto-foto dan video itu harus dihapus karena itu nanti dosanya terus mengalir. Nah iya aku tahu itu ada dosa jariah di situ, sampai kita mati pun tuh dosanya tetap ada. Nah karena aku adalah seorang public figure, makanya transisi itu harus aku kasih tahu ke orang bahwa ini sekarang aku udah berubah seperti ini, tolong kerjasamanya sama aku, mengharapkan pahala. Aku sih nggak bisa, artinya gini ya, jejak digital. Apa? Jejak digital. Ya, jejak digital itu kan tidak bisa aku hapus, tapi kan Allah itu maha pemurah ya, maha pengampun, maha pengasih lagi, maha penyayang. Allah itu membuka pintu taubat itu seluas-luasnya gitu. Nah, aku meminta semua orang untuk mendukungku supaya semua orang itu bisa membantu aku dalam mencari pahalanya ini, supaya mereka itu menghapus foto-foto aku, baik itu foto dari foldernya dia atau mungkin orang yang pinter IT yang gimana cara booster video-video dan foto-foto aku di masa lalu, dan aku sudah berlepas diri, dan ketika mereka nggak mau melakukan itu ya
dosa mereka tanggung sendiri gitu. Karena menyimpan sesuatu yang bukan mahramnya atau yang sesuatu yang haram, mereka juga tetap akan mendapatkan dosa gitu. Jadi aku berlepas diri, tapi aku sudah bilang bahwa aku sudah hijrah gitu.